Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 23 November 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Audrandha Rolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Radikasi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Labuhan Batu menetapkan 6 tersangka korupsi mantan staf dan sekretariat di DPRD Labuhan Batu pada tahun anggaran 2013 yang merugikan negara mencapai 5 miliar lebih dalam perjalanan dinas fiktif. Satreskrim Polres Labuhan Batu menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas fiktif di DPRD Labuhan Batu pada tahun anggaran 2013 yang merugikan negara sebesar 5 miliar 19 juta 832.500 rupiah. 5 dari 6 orang tersangka merupakan pejabat dan staf di Sekretariat DPRD Labuhan Batu pada tahun 2013. Sementara 1 orang tersangka lainnya merupakan rekanan swasta penyedia tiket pesawat telah meninggal dunia. Masing-masing tersangka berinisial FPA selaku bendahara di DPRD Labuhan Batu, AS Kabak Persidangan, ZS Kabak Keuangan, FS Sekretaris DPRD Labuhan Batu, dan BR selaku staf pengguna anggaran diketahui melakukan korupsi perjalanan dinas tahun anggaran 2013. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Rusdi Marzuki menjelaskan modus korupsi para tersangka adalah dengan cara membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Namun para tersangka menggunakan laporan pertanggungjawaban seperti tiket pesawat dan bil hotel palsu yang mencantumkan harga yang lebih tinggi sehingga biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan menjadi lebih besar. Posisinya alhamdulillah berkas sudah P21 dan hari ini akan kami rencanakan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Untuk kerugian negara yaitu 5 miliar, jadi ada beberapa perjalanan dinas yang fiktif dan ada perjalanan dinas yang telah dilaksanakan namun pertanggungjawabannya tidak sesuai atau di markup untuk beberapa harganya. 2 bangunan sekolah di Kota Medan mengalami kerusakan setelah diterjang banjirop pada Rabu dini hari tadi. Bahkan salah satu sekolah pondasi bangunannya telah keropos yang dikhawatirkan rubuh. 2 bangunan sekolah yang rusak diterjang banjirop SMA Negeri 20 di Kelurahan Bagandeli dan SMA Hang Tua di Kelurahan Belawan 2 Kota Medan. Kedua bangunan sekolah ini mengalami kerusakan di tembok pembatas antara sekolah dan pemukiman warga. Bahkan di sekolah SMA Negeri 20 Bagandeli, bangunan ruangan kelas tampak keropos dan besi-besi penyangga pondasi terlihat keluar. Para guru dan pelajar bergotong royong membersihkan ruangan kelas dan pulang lebih awal. Sementara itu di SMA Hang Tua, seluruh aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring karena lapangan ruangan kelas dan peralatan belajar terendam banjir sehingga tidak bisa beraktivitas belajar mengajar. Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Medan, Nuraini Sibuya, berharap kepada Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Medan agar memperbaiki sekolah mereka yang terdampak banjir. Dan tadi malam terkena dampak dari rob banjir besar sekitar pukul 02 dini hari mengakibatkan runtuhnya tembok pemisah antara sekolah dengan perumahan warga dan juga menggenangi ruangan di lantai bawah seluruhnya, termasuk ruang tata usaha, kantor kepala sekolah, kantor guru, dan terutama lab komputer. Jadi sekarang ini datang diliburkan atau seperti apa? Didaringkan. Jadi daring ya? Iya, daring. Oh. Masih tetap terendam? Iya. Oh, sampai semana rendaman? Banjirnya setinggi apa? Tinggi apa? Setingginya dong. Selutut ya? Iya. Oh. Sering nih kayak gini kejadian? Iya kok pasang ya sering. Pemirsa, menindaklanjuti aksi unjuk rasa warga dari 4 kecamatan terkait jalan rusak. Belasan warga kawal rapat paripurna pengesahan pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun anggaran 2023.
Pada aksi pengawalan, pembahasan, dan pengesahan RAPBD tahun 2023, belasan warga yang tergabung dari 2 kecamatan yakni Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong sempat menginap di kantor DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Agenda pengawalan sidang paripurna kali ini karena sudah puluhan tahun warga mendambakan jalan melintasi 4 kecamatan sepanjang 128 km segera diperbaiki. Hal ini juga sesuai janji kepala daerah dan anggota dewan saat aksi unras warga pada 27 Oktober 2022 lalu akan memperbaiki jalan tersebut melalui tahapan, yaitu tahap pertama dengan alokasi dana bersumber dari RAPBD 2023 sebesar 100 miliar lebih. Salah seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Kualuh Hilir, Muklis Said Hasibuan mengatakan, aksi kali ini bertujuan untuk mengawal usulan warga dari 4 kecamatan yang selama ini rusak parah dan berdampak terpuruknya perekonomian warga di 2 kecamatan yakni Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong agar awal tahun 2023 segera diperbaiki. Harapan kami supaya secepatnya dengan pembangunan usulan kami tersebut dapat dibangun dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dan juga bisa secepat mungkin, mengingat jalan tersebut sekarang dalam keadaan banjir total. Ketua DPRD Labuhan Batu Utara Indra Surya Bakti Simatupang menjelaskan perbaikan jalan yang melintasi 4 kecamatan merupakan agenda utama dan prioritas dari Pemkab dan DPRD Labuhan Batu Utara untuk RAPBD tahun 2023 mendatang. Namun karena keterbatasan anggaran di tahun 2022, pembangunan jalan tersebut tidak maksimal. Bupati Labuhan Batu Utara telah mengusulkan apa yang menjadi harapan masyarakat Kualuh Ledong. Dan alhamdulillah berkat sinergitas antar DPRD dan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, harapan masyarakat Kualuh Ledong telah tertampung di APBD di 2023. Insya Allah kita berharap eksaminasi di Gubernur Asrampena ini bisa selesai tepat waktu. Unsur Forkopimda Kabupaten Toba melakukan upaya penyelesaian konflik sosial terkait antara warga dengan perusahaan PT Toba Palm Lestari. Sebagai pemicu konflik warga selama ini terkait batas tapal tanah adat milik warga dengan batas tanah konsesi PT Toba Palm Lestari yang ada di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habisaran, Kabupaten Toba. Dalam penyelesaian konflik tersebut dihadiri diantaranya Bupati Toba, Kapolres Toba, Kepala UPT KPH 4 Balige, Camat dan perwakilan PT Toba Palm Lestari dan warga Dusun Tungko Nisolu. Namun pada pertemuan penyelesaian konflik ini, pihak utusan dari PT Toba Palm Lestari tidak mengerti tentang tapal batas tanah wilayah adat masyarakat dengan tanah konsesi PT TPL. Permasalahan lahan yang terjadi di Dusun Tungko Nisolu dikarenakan selama ini lahan seluas 141 hektar di luar kehutanan tidak mencukupi untuk dikelola disebabkan sebagai tanah jurang dengan jumlah masyarakat 144 kakak. Masyarakat tidak mengetahui batas kehutanan dan konsesi PT TPL sehingga mereka merasa dihadapkan dengan hukum. Salah seorang warga Elfrida Raja Guguk mengatakan bahwa warga Dusun Tungko Nisolu tidak menerima atas pengusulan tapal batas. Ukur tapal batas? Iya. Saya nggak terima, makanya saya bilang sama udah saya nggak boleh. Mereka itu nggak boleh mengukur tapal batas karena kami punya ukuran sendiri. Kami punya ukuran. Ada semua data kami ada di aman tanah batas. Jelas, semua ada lengkap, petanya juga ada. Jangan mereka mengukur lagi di kampung kami. Kepala UPT KPH 4 Balige, Leonardo Sitorus mengatakan terkait dengan tata batas wilayah kehutanan di daerah Desa Parsoburan Barat, Dusun Tungko Nisolu. Pada tahun 2004, batas itu sudah ditetapkan dan ada berita acara di mana luas pada saat itu sekitar 141 hektar. Yang menentukan areal kawasan kehutanan adalah Kementerian Kehutanan melalui prosedur yang berlaku. Sebenarnya kalau kita menyatakan keinginan kita tentu tidak ada titik temu. Itu wajar, mengeluarkan keluh kesah wajar, tapi negara ini kan punya aturan. Kita
kita kan jalani dari aturan. Kalau misalnya dengan semena-mena kita bisa mengatakan seperti itu langsung pemerintah juga tidak melakukan aturan, ya tentu pemerintah juga salah. Ya siapa tahu yang dia bilang juga benar, nanti kita buktikan di lapangan. Ya kalau tidak benar tentu kita akan buka yang sebenarnya itu apa. Pemirsa, seorang petani di Kabupaten Mandailing Natal sudah seminggu hilang. Diketahui Jamsa pergi bersama istri dan anaknya ke sawah untuk memperbaiki pondok dan mencari kayu ke dalam hutan di desa mereka. Sudah seminggu Jamsa warga desa Rao-Rao, Dolo, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal tidak pulang ke rumah. Diketahui petani yang hilang ini pergi ke sawah bersama istri dan anaknya untuk memperbaiki pondok di Sabajae di desa mereka. Korban yang kesehariannya bekerja sebagai pencari kayu di kebun mangga yang tidak jauh dari sawah mereka. Namun setelah ditunggu cukup lama, korban tidak kunjung datang, sehingga anak dan istrinya mencari ke dalam hutan. Di dalam hutan mereka hanya menemukan bekas pengambilan kayu di beberapa lokasi di hutan tersebut. Sehingga istri dan anak korban melaporkan peristiwa ini ke warga untuk dilakukan pencarian. Pada hari Rabu yang lewat, ya Bapak ini pergi ke sawah, tadi untuk memperbaiki pondok. Jadi di samping itu Bapak ini pergi ke hutan ngambil kayu untuk keperluan pondok. Jadi sejam dari itu Bapak ini nggak pulang. Jadi di samping itu anaknya itu ingin nyari bapaknya. Jadi sampai situ nggak nampak lagi. Tim Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama masyarakat sudah melakukan penyisiran ke dalam hutan, namun jejak korban belum juga ditemukan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih kawan ayah. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, Milad Muslimat Al-Wasliyah merayakan hari jadinya yang ke-87 berlangsung di Aula Kampus Unifa Jalan Sisingamangaraja, Medan kemarin. Peringatan Milad Muslimat Al-Wasliyah dirangkai dengan perlombaan sholawat Nabi Muhammad SAW dan seminar dengan tema tetap berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat. Ketua Panitia Darnawati mengatakan tujuan diadakannya kegiatan Milad untuk memberikan wawasan dan pengetahuan akan pentingnya berbuat kebaikan di tengah masyarakat. Darnawati berharap dengan peringatan Milad Al-Wasliyah akan menjadi organisasi modern. Sementara itu Ketua PD Muslimat Al-Wasliyah Medan, Dr. Hasnil Aida Nasution menyatakan organisasi Muslimat Al-Wasliyah yang berdiri sejak 12 Januari tahun 1935 merupakan perjuangan para wanita muslimat yang berjihad dan menyatakan kebencian atas kekerasan dan pelecehan terhadap wanita. Hasnil Aida Nasution mengajak para ibu agar menjadi kaum muslimat yang soleha sehingga akan lahir anak yang soleh dan soleha di tengah masyarakat. Jadilah Sri Kandi sejati dan mendukung kemajuan perempuan muslimat yang mampu terciptanya generasi unggul dan mampu mensejahterakan umat sesuai dengan peran dan kodratnya sebagai seorang muslimat.
Saya berharap kepada seluruh pimpinan cabang Muslimat Al-Wasliyah Sekota Medan beserta ranting-rantingnya, marilah kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mengembangkan Muslimat Al-Wasliyah Kota Medan ini, dan jadilah kita menjadi orang yang bermanfaat. Organisasi yang paling baik itu adalah organisasi yang paling bermanfaat untuk masyarakat, sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan Muslimat Wasliyah Kota Medan bisa menjadi organisasi yang bermanfaat untuk seluruh warga dan muslimah sekota Medan. Amin. Ketua Umum PP Muslimat Al-Wasliyah dalam sambutannya yang dibacakan Ketua PW Muslimat Al-Wasliyah Sumut Jahro Baiti mengajak semua muslimat Al-Wasliyah di seluruh tanah air tetap memelihara silaturahmi dan menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan pengembangan potensi diri serta wawasan yang sesuai minat dan kemampuan serta mengaplikasikannya dalam program kerja sehingga organisasi Muslimat Al-Wasliyah menjadi tempat berteduh yang menyenangkan bagi kaum perempuan Indonesia. Kesempatan ini Milad Muslimah Al-Wasliyah yang sudah ke-87 tahun, di mana Muslim Al-Wasliyah ini bergerak di dalam bidang pendidikan dan dakwah, bidang ekonomi dan sosial, kemudian juga di bidang hukum dan pemberdayaan anak. Ini semuanya sudah dilakukan dari tingkat pusat maupun sampai ke ranting dan sudah berupaya secara maksimal melaksanakannya. Dan dengan harapan kiranya dengan Milad Muslimat yang sekarang yang ke-87 ini, diharapkan seluruh Muslimat Al-Wasliyah dari pimpinan wilayah sampai ke pimpinan ranting untuk terus bergerak melaksanakan dakwah baik di tingkat provinsi, pusat maupun tingkat daerah serta kecamatan. Usai acara diberikan hadiah kepada para pemenang lomba berupa uang pembinaan dan piala. Sementara itu Muslimat Al-Wasliyah di usianya yang ke-87 saat ini beranggotakan sekitar 6.000 umat Muslimat Al-Wasliyah. Hal tersebut dikatakan Ketua PD Muslimat Al-Wasliyah Medan, Dr. Hasnil Aida Nasution saat menghadiri perayaan Milad Muslimat Al-Wasliyah di hari jadinya yang ke-87. Muslimat Al-Wasliyah sudah cukup matang dan sudah banyak prestasi yang dicapai. Berkat keikhlasan dan perjuangan serta kerja keras para pengurus dan pimpinan pusat Muslimat Al-Wasliyah telah berkembang sampai ke pelosok daerah. Keberadaan Muslimat Al-Wasliyah sebagai organisasi penghubung, pemersatu, dan perajut sebagai dampak dari perubahan dan perkembangannya. Dibutuhkan perhatian pandangan serta pendapat untuk mengantisipasi persoalan yang berkaitan dengan muslimah dan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dan sinergitas untuk memperkokoh dan membentengi umat. Dalam upaya merajut kebersamaan langkah dan pikiran, diharapkan dapat menghasilkan edukasi serta kerja positif untuk terjaganya ketahanan dan persatuan dalam masyarakat. Selain itu, Muslimat Al-Wasliyah diharapkan tetap segar dan menarik perhatian umat, tetap eksis dalam memperjuangkan visi misinya serta dalam ridho ilahi. Pemirsa, membangun rumah ibadah tentunya merupakan amal yang mulia, namun pembangunan masjid juga harus diikuti dengan peningkatan penyelenggaraan ibadah dan aktivitas keagamaan di dalamnya. Dengan demikian semakin lengkap tidak hanya membangun tetapi juga memakmurkannya. Hal tersebut disampaikan oleh Ustadz Abdil Ritonga pada saat menyampaikan ceramah subuh di Masjid Al-Musabbihin, Komplek Taman Setiabudi Indah 1, Kota Medan. Pada kesempatan tersebut, Ustadz Abdil Ritonga juga menyampaikan pentingnya umat Islam memahami hal yang dapat memecah umat dalam mengurus masjid, sebab Islam akan tinggal nama jika umat Islam sendiri tidak peduli dengan akidahnya. Umat Islam jangan banyak membangun masjid tapi tidak diisi oleh jemaah. Masjid adalah milik jemaah dan harus diurus dan diisi oleh orangnya tepat tanpa memandang pangkat dan jabatannya. Dalam acara Safari Subuh juga dirangkai dengan peresmian pemakaian tempat wudhu yang representatif sumbangan dari jemaah masjid. Ketua IKMT Masjid Al-Musabbihin Jamaluddin mengatakan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan sebagai salah satu kiat mengurus agar jemaah rajin untuk melakukan sholat di masjid. Pembangunan tempat wudhu ini makan waktu lebih kurang 6 bulan. Sumber dananya dari seorang jemaah atas nama orang tuanya.
Jadi dalam pembangunan tempat duduk ini kita sangat mulus dan lancar, sehingga tidak ada pembangunan, tidak ada hari yang mulus dan mau. Sehingga tempat duduk ini merupakan tempat duduk yang semi modern dibandingkan tempat duduk biasa. Di mana kita lihat tempat duduknya itu ada tempat duduk ambil duduk. Kita berharap jemaah pertama sekali dia sangat puas, dan kami sangat berharapkan jemaah itu supaya selalu datang ke masjid untuk salat. Acara peresmian tempat wudhu Masjid Al-Musabbihin ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disahkan oleh seluruh pengurus IKMT Masjid Al-Musabbihin Komplek Taman Setiabudi Indah 1 Kota Medan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, ini nasi favorit ayah. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, Universitas Pembangunan Pancabudi Unpad Medan menggelar wisuda ke-69 sebanyak 1.152 wisudawan dari tingkat program pasca sarjana, sarjana dan diploma di gelanggang Selekta pagi tadi di Medan. Rektor Unpad Medan diwakili Kepala Sekretariat Universitas Abdul Rajak Nasution mengatakan hari ini merupakan momen yang sangat bersejarah dan istimewa bagi wisudawan dan momen sangat penting bagi orang tua wisudawan. Diharapkan semua lulusan Unpad ke-69 ini terus berkarya memberikan manfaat dan kontribusi nyata untuk masyarakat bangsa dan negara melalui tagline Membangun Desa, Membangun Indonesia. Unpad telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka membangun desa. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan MOU dengan desa-desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Wisudawan diharapkan mampu menjadi agen perubahan, membawa perubahan tatanan kehidupan baik secara sosial, budaya, terutama dunia kerja. Unpad sebagai penghasil SDM berkualitas dituntut untuk menyiapkan kompetensi mahasiswa yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dengan kampus Merdeka Merdeka Belajar bertujuan mendorong mahasiswa untuk disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Ekosistem kampus Merdeka yang sedang dibangun Unpad diharapkan terwujudnya lingkungan kampus yang sehat, aman, dan sinergi dengan pemangku kepentingan. Tidak ketinggalan budaya gotong royong antar seluruh elemen kampus merupakan kunci membangun pendidikan tinggi yang optimal sehingga Unpad dapat terus menghasilkan lulusan yang berkualitas. Menjaga nama baiknya. Pancabudi menyelenggarakan wisuda ke-69 dengan terdapat 1.152 wisudawan baik dari tingkat diploma 3, sarjana maupun tingkat pasca sarjana. Ya, harapan kita kepada para wisudawan dan wisudawati untuk menjaga nama baik alma mater tentu yang pertama, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah untuk terus belajar karena tentu sebetulnya proses pendidikan itu tidak berakhir ketika suatu gelar akademik diraih, tapi harus juga dijalankan di
masyarakat gitu, sehingga harapannya ilmu yang didapat waktu selama berkuliah dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kita hadapi hari ini. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kami menyelenggarakan penandatanganan kerjasama dengan Gubernur Sumatera Utara, dengan Pemprov Sumatera Utara di dalam berbagai hal, salah satunya diantaranya adalah untuk memberikan beasiswa kepada para siswa-siswi berprestasi di Sumatera Utara. Tadi kami juga mengadakan penandatanganan kerjasama dengan Kesultanan Delhi, yang salah satu poinnya juga adalah memberikan beasiswa untuk masyarakat Delhi bisa berkuliah di Universitas Pembangunan Pancabudi. Sri Paduka Sultan Negeri Delhi ke-16 Tuanku Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam berharap kepada semua lulusan Unpad dapat terus berkarya, memberikan manfaat dan kontribusi nyata untuk masyarakat bangsa dan negara. Melalui pemberian beasiswa, Kesultanan Delhi diharapkan beasiswa ini dapat digunakan sebaik-baiknya dalam memasuki era baru pendidikan yang penuh tantangan. Kami dari Kesultanan Delhi sangat berterima kasih kepada pihak dari Universitas Pembangunan Pancabudi atas undangan pada hari ini. Tentunya wisuda pada hari ini itu sangat hikmat saya melihat, dan juga sangat memajukan budaya Melayu yang ada. Untuk beasiswa sendiri saya sangat berterima kasih kembali kepada Universitas Pembangunan Pancabudi, dan saya berharap beasiswa ini memberikan keberkahan bagi bangsa, negara, dan agama. Ada sajian wisuda yang unik dan berkesan, berbeda dari biasanya yang digelar Universitas Pancabudi Medan ke-69 pagi tadi, yakni menghadirkan nuansa Melayu Delhi. Atmosfer wisuda ala Kesultanan Delhi begitu tampak dengan dekorasi perpaduan warna khas Melayu, yakni kuning. Pada wisuda ke-69 ini, pihak yayasan ingin menyajikan pengalaman dan kenangan yang spesial bagi wisudawan. Selain itu, penataan tempat duduk orang tua dan wali mahasiswa di depan panggung. Hal ini agar mereka secara langsung dapat menyaksikan putra-putrinya di wisuda. Pada wisuda Unpad ke-69 tahun 2022 berlangsung hari ini dan esok. Pihak Sivitas Akademika dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Unpad dapat disejajarkan diri dengan universitas terkemuka kelas dunia, terutama bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Dengan mengambil tema wisuda Membangun Desa, Membangun Indonesia merupakan salah satu wujud tamadun mandiri. Diharapkan setelah selesai mengenyam pendidikan di Unpad, wisudawan dapat tetap mengimplementasikan program pembangunan desa dengan inovasi baru. Gubernur Sumatera Utara diwakili oleh staf Pemprov Su, Agus Triyono, mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Besar harapan agar semua mimpi dapat terwujud dan dapat menjaga nama alma mater kapanpun dan dimanapun. Arahan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia menuju daya saing global dapat terlihat dari visi yang ditetapkan oleh visi dari Universitas Pancabudi, yaitu World Class University. Unpad sebagai penghasil SDM berkualitas dituntut untuk menyiapkan dengan kebutuhan zaman konsep link and match dengan dunia industri dan dunia kerja menjadi kata kunci dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sehingga Unpad dapat terus menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pemirsa, Universitas Negeri Medan kembali mewisuda sarjana, program doktor dan magister serta diploma periode 23 November 2022 yang dilaksanakan secara daring di Gedung Biro Rektor Universitas Negeri Medan. Wisuda daring Universitas Negeri Medan dalam rangka penganugerahan ijazah bagi lulusan periode November 2022. Adapun jumlah wisudawan sebanyak 1.271 orang yang terdiri dari 75 lulusan program pasca sarjana, 197 fakultas pendidikan, 221 fakultas bahasa dan seni, 143 fakultas ilmu sosial, 249 fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, 127 lulusan fakultas teknik, dan 63 orang fakultas ilmu keolahragaan, serta 197 lulusan fakultas ekonomi. Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom dalam sambutannya menyampaikan pimpinan dan seluruh sivitas akademika Unimed mengucapkan selamat atas kelulusan dan gelar akademik yang telah diperoleh sesuai bidang ilmu masing-masing. Rektor juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lulusan dan orang tua wali wisudawan karena upacara wisuda periode November 2022 belum dapat dilaksanakan secara langsung di kampus mengingat beberapa hal.
dan berupaya agar wisuda periode yang akan datang dapat dilakukan secara luring. Upacara wisuda yang diikuti para wisudawan bukan menyatakan bahwa masa belajar telah berakhir, justru harus dijadikan sebagai titik awal perjuangan baru dalam mengimplementasikan kemampuan dan skill yang sudah diperoleh selama belajar di Universitas Negeri Medan. Rektor juga menyebutkan di era revolusi 5.0 di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Para wisudawan dituntut untuk lebih memiliki rasa empati, kepedulian, kemahiran di bidang IT dan bahasa Inggris. Sementara itu, Rektor Unimed menjelaskan saat ini pimpinan Universitas Negeri Medan menetapkan berbagai terobosan baru dalam pengembangan peningkatan kualitas mutu lulusan, kualitas SDM dosen, dan mempertajam relevansi kurikulum outcomes-based education dengan menyesuaikan perkembangan era digital dan kebutuhan pasar kerja. Sebagai upaya mempersiapkan lulusan yang handal, bermutu, dan mampu bersaing di dunia kerja tahun depan, terdapat beberapa program studi yang berhasil memperoleh akreditasi internasional. Besarnya OBE adalah tentu fokus pada capaian pembelajaran atau juga bisa istilah lain dikatakan dengan backward design, yaitu kurikulum yang dirancang yang mengacu pada capaian pembelajaran yang jelas dan juga ada keterlibatan belajar dan peluang yang diperluas. Adapun manfaat daripada OBE adalah yang pertama tentunya adalah kurikulum yang lebih luas dan lebih koheren. Yang kedua tentunya adalah bahwa lulusan lebih relevan dengan pengguna lulusan. Selain itu tentunya adalah merupakan tuntutan daripada kontrak kinerja yang sudah kita tanda tangani dengan kementerian, yaitu terkait dengan IKU yang ke-8, yaitu program studi yang terakreditasi internasional. Pada wisuda daring Unimed periode November 2022 terdapat 10 wisudawan terbaik mendapatkan penghargaan dari pimpinan dan Sivitas Akademik Universitas Negeri Medan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Badan Pembinaan Hukum Babinkum TNI ke-47 dirangkai dengan kegiatan lomba olahraga yang berlangsung di halaman kantor Auditorat Militer Jalan Diponegoro Medan kemarin. Kegiatan olahraga dilaksanakan dari pagi hingga siang hari, diawali dengan senam aerobik bersama yang dipandu instruktur senam. Para anggota TNI, PNS, dan IKKT mengikuti irama musik dan melakukan gerakan secara serentak dan dinamis. Menurut Ketua IKKT Otmil Medan, Nyonya Lisa Azhar, kegiatan senam aerobik bersama dilakukan sebagai rasa kebersamaan antar keluarga besar Auditorat Militer dan Lemasmil. Lisa Azhar menambahkan senam aerobik juga menjadikan badan sehat dan menghilangkan rasa jenuh bagi ibu-ibu IKT setelah mengurus keluarga di rumah. Usai mengikuti senam aerobik dilanjutkan dengan lomba senam ahoy yang diikuti IKKT Otmil Medan, Otmil 102 Medan, dan Lemasmil Medan. Masing-masing peserta terdiri dari 7 orang. Para peserta dinilai oleh juri dengan kriteria penilaian keseragaman kostum, kekompakan, dan kombinasi gerakan. Sementara itu, Kepala Auditorat Militer Tinggi Kaotmil Medan Brigjen TNI Azhar mengatakan kegiatan olahraga yang diperlombakan yakni tenis meja, bola voli, dan senam ahoy sudah berlangsung dari 15 hingga 22 November 2022. Seluruh kegiatan lomba dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan kekeluargaan sehingga antar satuan terjalin keakraban dan rasa persaudaraan. Peringatan HUT ke-47 Babinkum TNI diharapkan dilaksanakan secara berkesinambungan meski dilakukan secara sederhana namun tampak harmonis. Maksud dan tujuan kita melaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Babinkum TNI yang ke-47. Di samping itu juga untuk melestarikan budaya daerah, makanya kita menampilkan tarian dari daerah Sumatera Utara. Harapannya dalam peringatan ini ya kita semua berbahagia, gembira karena sudah belakangan ini peringatan
HUT Babinkum TNI tidak dilakukan seperti ini karena kondisi COVID-19. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan Dirgahayu Babinkum TNI, semoga ke depan bagi Babinkum TNI semakin jaya dan dipercaya oleh prajurit TNI sebagai penegak hukum. Babinkum TNI adalah kita. Setelah senam Ahoy, kegiatan lomba dilanjutkan dengan pertandingan bola voli antar IKKT Otmil, Otmil T, dan Lemasmil. Dari hasil pertandingan IKKT Otmil 102 Medan, keluar sebagai juara pertama. Di peringkat kedua, Otmil T Medan, dan di posisi ketiga, Lemasmil Medan. Pemirsa, organisasi pemuda Barisan Karo diharapkan dapat bersatu untuk memaknai perayaan. Organisasi pemuda Barisan Karo diharapkan dapat bersatu untuk memainkan perannya masing-masing agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketua Umum Pemuda Barisan Karo, J. Sayastarigan, mengatakan semakin bertambahnya usia organisasi kesukuan hendaknya dimaknai oleh seluruh anggota untuk terus berbuat lebih agar mampu membawa organisasi ke arah yang lebih maju. Dikatakan HUT ke-11 Organisasi Pemuda Barisan Karo sengaja mengangkat tema Banggalah akan budaya Karo dan Banggalah menjadi suku Karo karena melalui budaya dapat mempersatukan seluruh anak bangsa karena budaya merupakan aset besar yang dimiliki anak bangsa. Sementara melalui subtema mengajak seluruh anggota agar saatnya untuk bekerja dan bertindak untuk kepentingan organisasi yang memiliki dampak terhadap seluruh masyarakat. Ketua Umum J. Sayastarigan menjelaskan tidak terasa tahun 2024 merupakan tahun politik. Melalui politik kita dapat menentukan arah kemajuan bangsa. Untuk itu nantinya diharapkan semua ikut berpartisipasi dalam menentukan pemilihan presiden dan legislatif. Saat ini seluruh anggota Pemuda Barisan Karo bangga karena SK organisasi dari Menkumham sudah diterbitkan. Untuk itu diharapkan Dewan Pimpinan Daerah agar mendaftarkan ke Kesbangpol masing-masing tingkatan. Yang sebelah kanan Sayur Salim semua. Pemuda Barisan Karo yang 11. Di ulang tahun Pemuda Barisan Karo yang ke-11 ini, harapan kita adalah bagaimana organisasi ini tetap bisa diterima di seluruh lapisan. Tidak hanya di masyarakat Karo, tapi semua lapisan. Harapan kita ke depan supaya organisasi ini tetap eksis, di mana kita juga terus bersyukur dengan sudah keluarnya SK Menkumham kita, maka saya instruksikan hari ini kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Cabang serta Dewan Pimpinan Aceh supaya segera mendaftar ke Kesbangpol di tingkatan masing-masing. Itu Pemuda Barisan Karo memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu baik dari suku Karo dan suku lainnya yang ada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Pada kesempatan tersebut juga ditampilkan budaya Karo melalui lagu-lagu tradisional. Target rancangan kawasan terpadu Parbuluan Kabupaten Dairi dipercepat unit mencapai 400 hektar selama 2 tahun. Untuk merealisasikan agri unggul ini, pemerintah Pemprov Su dan Pemkab Dairi ke lapangan mendampingi petani. Aibtu Rizaldi Darmawan sebelum bergabung di untuk mengoptimalkan lahan yang selama ini kurang produktif dan terlantar menjadi lahan pertanian produktif, Pemkab Dairi dan Pemprov Su canangkan kawasan pertanian terpadu atau KPT. Awalnya 400 hektar selama 4 tahun, namun Gubernur Sumatera Utara mempercepat target selama 2 tahun agar tahun 2024 dapat realisasi. Guna mewujudkan agri Dairi unggul untuk mensejahterakan masyarakat petani, menjaga ketahanan pangan, menangkal ancaman krisis pangan. Untuk itu masyarakat petani terus didorong untuk semangat dan fokus menanam frontal food, yaitu tanaman yang banyak dibutuhkan masyarakat dan mempengaruhi inflasi antara lain cabai merah, bawang, dan kentang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Dairi memberikan bantuan berupa bibit maupun alat pertanian, maupun kelangkaan pupuk yang menjadi permasalahan saat ini, salah satunya dengan pupuk organik. Tahun ini dilakukan penanaman 22 hektar. Pemprov Su melalui Dinas Ketahanan Pangan dan
Hortikultura berupaya menyuplai kebutuhan petani untuk mencapai target kawasan pertanian terpadu di Dairi. Hortikultura lainnya seperti juga bawang, kentang pada lokasi ini, sehingga target yang 400 hektar itu dapat kita capai pada 2 tahun ke depan. Kita ketahui bahwa kawasan pertanian terpadu ini akan mengembangkan khususnya komoditas hortikultura dari hulu sampai hilir. Jadi nanti produksinya mungkin ada yang menampung off-takernya, sehingga kegiatan pertanian ini terus bergerak, terus berjalan. Menyikapi target ini, pemerintah Kabupaten Dairi terus ke lapangan mendampingi petani. Perlu kerjasama menggandeng pihak swasta karena membutuhkan anggaran yang besar. Perbaikan infrastruktur ke lokasi KPT, irigasi, gudang, dan sebagainya, juga teknologi pertanian yang membutuhkan listrik dan internet. Untuk menanam volatile food, itu adalah tanaman-tanaman yang banyak dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu dia mempengaruhi inflasi. Antara lain yang banyak digunakan di Sumatera Utara itu adalah cabai merah, ya, bawang, dan kentang. Itu yang kita tanam sekarang di sini, yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur. Pemirsa, personil Polresta Deli Serdang Aibtu Rijaldi Darmawan yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas memberikan pembinaan budidaya jangkrik kepada warga desa Sidodadi, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Aibtu Rijaldi Darmawan sebelum bergabung di Polresta Deli Serdang bertugas di Brimob Tebing Tinggi dan pada tahun 2018 ia dipindahkan ke Polresta Deli Serdang. Sempat beberapa bulan di unit Reskrim Polresta Deli Serdang. Kemudian ia dipindah tugaskan ke Polsek Batangkuis sebagai Babin Kamtibmas di Desa Sidodadi. Tugas pertama yang dilakukan di Desa Sidodadi melihat karakteristik dan pekerjaan warga desa dan 80% warga desa bekerja sebagai buruh dan tukang bangunan. Rijaldi berpikir bagaimana warga desa dapat menambah penghasilan dan tidak mengganggu pekerjaan rutin yang biasa dilakukan. Teringat dengan temannya yang pernah sama bertugas di Brimob memiliki usaha budidaya jangkrik. Kemudian ia mengajak kepala dusun untuk belajar dan menekuninya budidaya jangkrik. Untuk mengawali usaha budidaya jangkrik ini hanya 4 orang warga yang tertarik. Namun Rijaldi tidak putus asa untuk terus memberikan semangat kepada warga. Dari dukungan seorang Babin Kamtibmas, budidaya jangkrik saat ini sudah cukup dikenal dan banyak permintaan dari luar daerah seperti Aceh, Sibolga, Riau, dan Kota Medan. Alhamdulillah sampai sekarang jumlah anggota bisa mencapai 20, mungkin 20 lebih lah. Jadi sekarang bisa kami suplai penjualan sampai luar kota. Untuk penghasilan rata-rata bagi anggota juga alhamdulillah yang dulunya mereka bekerja sebagai buruh bangunan sekarang sudah fokus untuk budidaya jangkrik. Penghasilan rata-rata 1 bulan bisa mencapai 3 juta, 4 juta. Sementara itu, salah seorang warga yang menjadi binaan Babin Kamtibmas Desa Sidodadi, Ucok, mengatakan budidaya jangkrik ini telah ditekuninya selama 2 tahun. Awalnya hanya coba-coba, namun saat ini ia sudah memiliki 11 kotak. Sebelumnya ia berprofesi sebagai tukang bangunan, namun saat ini lebih fokus ke budidaya jangkrik. Proses budidaya jangkrik awalnya 1,5 ons telur jangkrik dimasukkan dalam 1 kotak ukuran 1,5 meter. Dalam 1 bulan perawatan dapat menghasilkan 8 hingga 10 kg jangkrik. Untuk perawatannya tidak terlalu sulit, hanya memberi pakan dari pabrikan serta ditambah dedaunan. Untuk harga jual saat ini 1 kg senilai Rp40.000. Kita mulai dari bibit itu ya, dari sampai hasil ada yang 30 hari, ada yang 33 hari paling lama. Kalau kedepannya mungkin kita ya kalau ada modal Pak ya, kalau ada modal mungkin kita mau nambah lagi gitu, nambah kandang. Jadi kita khusus ke jangkrik terus gitu. Istilahnya kerjaan sambil-sambian gitu, kalau bisa ya nggak usah kita ke jangkrik terus kalau memang ada modal. Ini kan kendalanya kita modal. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki banyak warisan budaya. Salah satunya adalah permainan tradisional Margala yang umumnya dimainkan oleh anak-anak ataupun remaja. Saat ini permainan tersebut sudah jarang ditemui dan perlu untuk dilestarikan.
Permainan tradisional Margala merupakan salah satu jenis permainan olahraga tradisional yang umumnya dimainkan oleh dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang pemain. Dalam permainan Margala ini, setiap pemain harus bisa mempertahankan dan membaca arah gerak lawannya. Selain itu, pada permainan Margala ini membutuhkan kegesitan dan kelihayan setiap pemain. Karena dalam permainan ini, jika pemain tersentuh oleh lawan, maka dinyatakan kalah. Permainan tradisional ini merupakan salah satu permainan dan hiburan bagi para Raja Batak terdahulu, di mana saat itu permainan ini dimainkan saat rondang bulan atau ketika bulan terang di malam hari. Selain itu, pada setiap permainan, para pemain harus memiliki kekompakan dan interaksi komunikasi dalam permainan sangat dibutuhkan. Permainan tradisional ini sangat mudah untuk dimainkan dan tidak memerlukan peralatan yang sulit. Untuk dapat memainkannya, para pemain dapat membuatnya di atas tanah atau lapangan dengan membuat bentuk 3 garis horizontal dan 3 garis vertikal yang membentuk 4 kotak. Kotak di dalam garis tersebut merupakan arena dari permainan. Jika dilihat lebih jauh, keunikan dalam permainan Margala ini ada kemiripan dengan cabang olahraga kabadi yang pernah dipertandingkan di ajang Asian Games pada tahun 2018 silam, yang masih sangat asing bagi masyarakat Indonesia. Mengingat hal ini, permainan Margala harus tetap dilestarikan masyarakat Toba. Dalam hal ini, komunitas olahraga tradisional yang ada di Taput terus mendorong permainan ini untuk tetap lestari dan dikenal serta patut dilestarikan, terutama kepada para generasi muda di tengah beragamnya permainan game online dan game offline saat ini. Komunitas olahraga tradisional Kabupaten Lampung Utara bertekad menggali kembali dan menggalakkan kembali olahraga tradisional melalui olahraga Parjalekat dan Margala. Dan kami juga akan tetap berusaha untuk menggalakkan kembali olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Pemirsa, perhelatan Road Race F1 H20 yang akan dilaksanakan di perairan Danau Toba, tepatnya di Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, tinggal hitungan bulan. Pemerintah Kabupaten Toba optimis perhelatan ini dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah Kabupaten Toba sangat optimis perhelatan Road Race F1 H20 dapat terlaksana meski berbagai kalangan masyarakat beranggapan Kabupaten Toba belum siap sebagai tuan rumah yang baik. Hal ini disebabkan dukungan dari media ataupun iklan perhelatan tidak begitu semarak. Hal ini juga dapat dilihat di seputaran Baligi, tidak ada papan iklan tentang perhelatan F1 H20 meski tinggal hitungan bulan pelaksanaannya. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat sehingga F1 H20 dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Untuk mendukung pelaksanaan event internasional F1 H20, dari sisi anggaran pihaknya telah mempersiapkan dana sebesar 10 miliar pada PAPBD tahun 2022. Anggaran tersebut dipersiapkan membantu masyarakat yang rumahnya terdampak untuk pindah. Event F1 H20 sangat penting terwujud karena berdampak positif bagi peningkatan ekonomi di masyarakat, termasuk menawarkan hasil kerajinan masyarakat lokal kepada dunia. Pihaknya berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan momen tersebut untuk beraktivitas, seperti membuat kerajinan dan kuliner yang akan mendapat bimbingan dari OPD. Selain itu, terkait ekspos yang dilakukan tuan rumah hingga saat ini, baik melalui media atau informasi tentang F1 H20 masih sangat minim. Pihaknya juga segera berkoordinasi dengan OPD teknis Dinas Kominfo. Nah, ayolah sepakat kita terima itu berkat, karena itu juga saya kira event yang bertaraf internasional yang membuat sejarah di daerah kita ini, dan nilainya itu sangat mahal. Itu akan turun-temurun dari anak-anak kita juga, nanti mereka mengingat bahwa di situ ada event yang sebesar itu, dan itulah yang mendorong anak-anak kita bersemangat nanti untuk berkarya di daerah kita ini. Banjir yang melanda wilayah Kota Parepare mengakibatkan ratusan hektar persawahan di 2 kelurahan di Kota Parepare terendam. Akibatnya, petani merugi hingga ratusan juta rupiah.
Beginilah kondisi area persawahan yang terdapat di Kelurahan Watang, Bacukiki Barat, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Ratusan hektar sawah yang baru 10 hari pasca ditanami bibit padi terendam banjir bandang yang terjadi pada Jumat lalu. Akibatnya, petani mengalami kerugian yang ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Pantauan TVRI, areal persawahan yang terdampak banjir terjadi di 2 wilayah, yakni di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki Barat, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Sementara Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Parepare telah melakukan pemantauan terhadap kondisi areal persawahan yang terdampak banjir. Untuk memantau secara langsung terhadap dampak banjir sawah di Kota Parepare, dan hasil pemantauan kami perkiraan awal itu kurang lebih 500 hektar yang berdampak banjir. Upaya yang kami lakukan itu insya Allah kami akan membagikan benih bibit yang sudah para petani tanam, kurang lebih 10 hari mereka tanam. Insya Allah secepatnya kami bisa membagikan benih bibit. Kondisi sekarang ini pertanian di khususnya Kelurahan Watang Bacukiki sama Kelurahan Lemo itu dampaknya sangat besar. Banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir yang kemarin. Untuk sekota Parepare ini mungkin ada sekitar 500 hektar, kurang lebih 500 hektar. Harapan kami sebagai mewakili petani, mudah-mudahan pemerintah dapat membantu petani untuk meringankan beban petani, terutama untuk bantuan benihnya. Para petani di Kota Parepare pun hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk dapat membantu meringankan beban kerugiannya, utamanya bantuan benih padi yang akan ditanam ulang. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Pemirsa, setelah keluar dari masa pandemi COVID-19, kini masyarakat tengah ramai mencari tempat wisata untuk berlibur atau sekedar melepas penat. Salah satu tempat wisata yang layak dikunjungi yaitu Kampung Tumbue yang menyajikan wisata alam arung jeram yang dapat dinikmati bersama. Tumbue yang terletak di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, menyimpan berbagai kekayaan panorama alam yang bisa dinikmati bersama. Salah satu daya tarik Kampung Tumbue ialah Sungai Bentenge. Di sungai ini, pengunjung bisa menikmati permainan arung jeram. Arung jeram merupakan salah satu olahraga air yang masuk dalam kategori ekstrim dengan mengarungi jeram-jeram sungai. Meskipun masuk dalam kategori menantang, olahraga ini juga bisa dicoba untuk para pemula. Sebelum memulai adventure, tentunya para pengunjung akan di-briefing terlebih dahulu dan diberi arahan. Mereka juga sudah dilengkapi alat pengaman seperti pelampung dan helm. Di sini, pengunjung dapat menikmati sensasi berarung jeram baik bersama teman atau keluarga sepanjang 1 km, sembari menikmati keindahan alamnya. Ini salah satu spot wisata river tubing, di mana nanti wisatawan diajak untuk menyusuri sungai dengan menggunakan tubing atau bahan dengan perlengkapan yang safety utamanya. Kemudian di sini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Baloci, khususnya di Desa Wisata Baleangi. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Udranda Rolinka mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.